Di antara barisan manusia pilihan yang diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat seorang hamba yang dikenal karena kesalehannya, kekayaannya, ketabahannya, dan keteguhannya dalam menghadapi ujian kehidupan. Ia adalah Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai simbol kesabaran sejati. Kisahnya yang termaktub dalam beberapa surat dalam Al-Quran dan disebut dalam riwayat para ahli tafsir adalah cermin bagaimana seorang manusia tetap menjaga keimanan dan ketaatan meskipun berada dalam gelombang cobaan yang nyaris tak bertepi. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keturunan suci, yakni dari nasab Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapak para nabi. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai silsilahnya, namun banyak yang sepakat bahwa nama lengkapnya adalah Ayub bin Amush bin Razish bin Ishak bin Ibrahim. Maka jelas bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ishak alaihissalam. Nasab ini menandakan bahwa sejak lahir, Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang memiliki akar tauhid dan warisan kenabian. Tumbuh dalam lingkungan yang beriman dan penuh keberkahan, Nabi Ayub alaihissalam adalah sosok yang dikenal sebagai orang saleh, penyabar, dan bijaksana. Allah menganugerahkan kepadanya kekayaan yang melimpah ruah. Ia memiliki banyak ternak, ladang yang luas dan subur, serta hamba-hamba yang bekerja di bawah kepemimpinannya. Rumah tangganya pun penuh dengan kebahagiaan. Istrinya adalah wanita salehah dan setia, dan mereka dikaruniai banyak anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga tersebut. Maka sempurnalah hidup Nabi Ayub alaihissalam di mata manusia, memiliki iman yang kuat, keluarga yang bahagia, kekayaan yang berlimpah, dan kehidupan sosial yang terpandang. Namun apa yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya sekadar materi. Ia adalah hamba yang sangat bersyukur. Kekayaan tidak membuatnya lalai, melainkan justru mendorongnya untuk lebih banyak beribadah, lebih banyak bersedekah, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia sangat dermawan kepada fakir miskin, menyantuni anak yatim, menjamu tamu dengan penuh keramahan, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesombongan. Kesalehannya ini bukan hanya dikenal oleh manusia, tetapi juga dibicarakan di kalangan para malaikat. Dikisahkan bahwa para malaikat memuji keimanan dan keteguhan Nabi Ayub alaihissalam di hadapan Allah. Ketika iblis mendengar hal ini, ia pun merasa iri dan dengki. Ia mengajukan permohonan kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis menyatakan bahwa ketaatan Nabi Ayub alaihissalam semata-mata hanya karena ia diberikan kelimpahan harta dan kebahagiaan, bukan karena kecintaan sejati kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala isi hati, mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba pilihan yang sejati. Namun sebagai bentuk pembuktian kepada makhluknya dan pelajaran bagi umat manusia, Allah memberikan izin kepada iblis untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam, tetapi dengan batas yang telah ditentukan. Maka mulailah perjalanan panjang ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, yang kelak akan mengabadikannya sebagai sosok penuh kesabaran dan keteladanan. Namun sebelum memasuki babak ujian yang mengguncangkan kehidupannya, penting untuk memahami bahwa semua yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam bukanlah hasil dari kerakusan atau ambisi duniawi. Kekayaan yang ia punya adalah karunia dari Allah dan digunakan untuk tujuan mulia. Ia tidak hanya seorang pemilik harta, tetapi juga penjaga amanah yang mengalirkan hartanya ke jalan kebaikan. Ini pula yang menjadi pembeda antara dirinya dengan manusia lain yang lalai ketika diberi nikmat. Letak geografis tempat tinggal Nabi Ayub alaihissalam menurut beberapa riwayat berada di wilayah Hauran, sebuah dataran subur yang terletak di bagian selatan negeri Syam yang kini meliputi wilayah Suriah dan Yordania. Hauran dikenal sebagai daerah yang subur dan cocok untuk pertanian dan peternakan, sehingga cocok dengan gambaran kekayaan Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki banyak hewan ternak dan ladang yang luas. Di sana, beliau hidup berdampingan dengan masyarakat yang mengenal dan menghormatinya sebagai tokoh saleh dan pemimpin yang adil. Masyarakat di sekitarnya menjadikan Nabi Ayub alaihissalam sebagai panutan. Tidak hanya karena hartanya, melainkan karena akhlaknya yang luhur dan ibadahnya yang tekun. Ia adalah sosok yang tak pernah meninggalkan syalat,
senantiasa bersujud di hadapan Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ia juga sabar menghadapi berbagai urusan, tidak mudah marah, dan senantiasa menggunakan kata-kata yang lemah lembut dalam berbicara. Ketenangannya membawa kedamaian dan nasihatnya menjadi penyejuk bagi hati yang gundah. Kehidupan Nabi Ayub alaihissalam pada masa sebelum ujian besar itu datang adalah gambaran ideal dari seorang hamba yang bersyukur. Seorang nabi yang mengayomi dan seorang kepala keluarga yang penuh cinta. Namun semua itu bukan untuk dipamerkan. Segala kebaikan yang ia lakukan berasal dari hati yang ikhlas karena Allah. Ia tidak mencari pujian manusia, tidak pula mengharapkan balasan duniawi. Ia hanya ingin mendekat kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam keheningan malam yang sunyi, Nabi Ayub alaihissalam seringkali bermunajat kepada Allah, memohon agar dijauhkan dari sifat lalai dan kesombongan. Ia sadar bahwa nikmat dunia hanyalah sementara dan bahwa yang paling penting adalah keselamatan akhirat. Dalam doanya ia sering mengucapkan syukur dan memohon agar diberi kekuatan untuk terus bersabar serta bersyukur. Dari kisah latar belakang ini, kita memahami bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba pilihan yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi contoh bagi orang-orang yang sedang berada dalam kesenangan, tetapi juga kelak akan menjadi teladan bagi mereka yang sedang diuji dengan kesulitan. Ketika seseorang diberi kenikmatan, hendaklah ia meneladani syukur dan kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika ia diuji, hendaklah ia mengingat kesabaran dan keteguhan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan bahwa keimanan bukan diukur dari berapa banyak nikmat yang dimiliki, tetapi dari bagaimana seseorang bersikap terhadap nikmat dan musibah itu sendiri. Sebab tidak sedikit orang yang ketika diberi kekayaan menjadi lalai dan ketika diberi musibah menjadi kufur. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dengan segala ketulusan hatinya, tetap menjadi hamba yang taat dalam keadaan lapang maupun sempit. Latar belakang ini membuka jalan bagi kita untuk memahami betapa besar makna dari kisah hidup beliau. Karena ujian tidaklah dimulai tanpa sebab dan pertolongan tidaklah turun tanpa ketulusan. Maka marilah kita merenungi perjalanan hidup Nabi Ayub alaihissalam, dimulai dari asal-usulnya yang penuh berkah, menuju babak besar dalam hidupnya yang akan memperlihatkan makna sejati dari sabar dan tawakal. Setelah menjalani kehidupan yang penuh keberkahan dan kenikmatan, tibalah masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Ujian itu bukan hanya sekadar musibah biasa, melainkan rangkaian panjang penderitaan yang datang satu demi satu, seperti gelombang besar yang menggulung kehidupan yang semula tenang menjadi lautan kepedihan. Namun justru dari situlah akan terlihat bahwa cahaya iman sejati tidak padam dalam gelapnya penderitaan. Ujian pertama datang dengan hilangnya seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Hewan-hewan ternak yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan penopang kehidupan sosialnya mati secara tiba-tiba. Ladang-ladang yang dahulu subur terbakar dan rusak. Bangunan-bangunan yang dimilikinya runtuh atau habis dimakan bencana. Semua terjadi dengan cepat, seolah angin kesialan meniupkan segala nikmatnya hingga habis tak bersisa. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh. Ia hanya berkata bahwa semua itu adalah milik Allah, dan kepadanya pula segala sesuatu akan kembali. Setelah kehilangan harta benda, ujian berikutnya menimpa keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anaknya yang berjumlah banyak, yang menjadi kebanggaan dan pelipur lara bagi hati seorang ayah, meninggal dunia dalam satu bencana tragis. Dikisahkan bahwa mereka sedang berkumpul di sebuah rumah ketika bangunan itu roboh dan merenggut nyawa semuanya. Tidak ada satu pun yang selamat. Sungguh duka yang tak terbayangkan bagi seorang ayah yang begitu mencintai keluarganya. Namun sekali lagi, Nabi Ayub alaihissalam menundukkan kepala dan menerima semua itu dengan kesabaran. Lidahnya tidak mengeluarkan keluh kesah, melainkan kalimat tasbih dan pujian kepada Allah. Setelah kehilangan harta dan anak-anaknya, ujian berikutnya datang menimpa tubuhnya sendiri. Allah mengujinya dengan penyakit yang sangat parah. Tubuh Nabi Ayub alaihissalam diserang penyakit kulit yang kronis yang menyebabkan tubuhnya luka, bernanah,
dan mengeluarkan bau tak sedap. Penyakit itu menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit, membuatnya lemah dan nyaris tak bisa bergerak. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ulat-ulat pun muncul dari lukanya, namun Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah mengeluh. Ia menerima semua itu sebagai bagian dari ketetapan Allah yang pasti mengandung hikmah. Penyakit itu bukan hanya membuatnya menderita secara fisik, tetapi juga menyebabkan masyarakat menjauh darinya. Orang-orang yang dahulu menghormatinya kini mengusirnya dari perkampungan karena takut tertular atau merasa jijik. Ia dipaksa meninggalkan rumahnya dan tinggal di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Dari seorang yang dihormati, ia berubah menjadi seseorang yang disingkirkan. Namun sekali lagi, ia tetap sabar. Ia tidak pernah mempertanyakan keputusan Allah, bahkan tidak pernah meminta agar penyakit itu segera diangkat. Istrinya, satu-satunya orang yang setia mendampinginya, tetap berada di sisinya. Ia merawat suaminya siang dan malam, membersihkan lukanya, mencari makanan untuknya, dan bertahan dalam kemiskinan yang mendera. Ia bekerja sebagai buruh harian demi bisa membeli makanan sederhana untuk Nabi Ayub alaihissalam. Namun masyarakat yang semakin curiga akhirnya melarangnya bekerja. Mereka menganggap bahwa penyakit Nabi Ayub alaihissalam adalah hukuman dan takut mendapat celaka jika berdekatan dengan istrinya. Kondisi ini berlangsung bukan dalam hitungan hari atau bulan, melainkan bertahun-tahun. Dalam riwayat disebutkan bahwa ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam berlangsung selama 18 tahun. Bayangkan, 18 tahun hidup dalam penderitaan fisik, kehilangan harta, kehilangan anak, dan dijauhi manusia. Tapi dalam rentang waktu sepanjang itu tidak pernah Nabi Ayub alaihissalam mengeluh kepada Allah. Ia tetap beribadah, tetap berdoa, tetap bersyukur meskipun tak ada lagi yang bisa disyukuri secara lahiriah. Dan puncak dari semua itu adalah ketika istrinya karena kelelahan dan putus asa mencoba mengusulkan agar Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah agar segera disembuhkan. Nabi Ayub alaihissalam menatapnya dengan lembut dan berkata bahwa ia merasa malu meminta kesembuhan karena Allah telah memberinya kehidupan penuh nikmat selama puluhan tahun. Jika Allah baru mengujinya dalam waktu yang jauh lebih singkat, maka itu belum sebanding dengan nikmat yang dahulu ia terima. Maka ia memilih untuk tetap bersabar menanti waktu yang ditentukan oleh Allah. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam bukan berasal dari ketidaktahuan atau ketidaksanggupan berbuat. Ia adalah nabi, ia bisa saja memohon dengan doanya agar segera diberi kesembuhan. Namun ia memilih untuk menahan lidahnya dari keluhan dan menahan hatinya dari prasangka. Ia yakin bahwa Allah mengetahui segalanya dan bahwa setiap musibah adalah cara Allah membersihkan dosa, meninggikan derajat dan menguji keikhlasan. Dalam Quran, Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84, Allah menyebutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh penghargaan. Disebutkan bahwa ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa, ia hanya mengatakan, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan. Maka Allah pun menjawab dengan mengangkat penderitaannya dan mengembalikan segala kenikmatan yang pernah hilang. Namun sebelum pertolongan itu datang, ujian demi ujian telah mengikis semua yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ia diuji dengan kehilangan harta, kehilangan anak, penyakit yang mengerikan, dijauhi oleh masyarakat dan hidup dalam pengasingan. Hanya satu hal yang tidak pernah hilang darinya, yakni keimanan yang kokoh dan keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Ujian bertubi-tubi yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia, bahwa nikmat bukan jaminan keselamatan dan musibah bukan pertanda kebinasaan. Yang paling menentukan adalah bagaimana sikap hati menghadapi keduanya. Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan bahwa sabar bukan sekadar menahan emosi, melainkan keteguhan hati untuk tetap menyembah dan mencintai Allah, walau semua alasan duniawi untuk bersyukur telah sirna. Ia juga mengajarkan bahwa dalam cinta yang sejati, tidak ada tawar-menawar. Ia mencintai Allah bukan karena diberi kekayaan, bukan karena diberi anak, bukan karena diberi kesehatan. Ia mencintai Allah karena memang Allah pantas dicintai, karena Allah adalah Tuhannya, dan karena tiada kebaikan selain darinya. Maka ketika semua nikmat duniawi diambil, cintanya tidak berkurang sedikit pun. Demikianlah fase ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam.
Fase yang berat, panjang, dan menyakitkan, namun juga fase yang memperlihatkan kilau cahaya keimanan yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan dunia. Fase ini menjadi jembatan menuju rahmat Allah yang kelak akan turun, bukan sebagai imbalan tetapi sebagai karunia bagi hamba yang paling sabar. Dalam kabut penderitaan yang membalut hari-hari Nabi Ayub alaihissalam, di tengah luka yang terus menganga, kemiskinan yang mencengkram, dan pengasingan yang memisahkannya dari manusia, ada satu jiwa yang tetap tinggal bersamanya. Seorang wanita yang tidak hanya menjadi istri, tetapi juga sahabat dalam derita, perawat yang setia, penopang di kala rapuh, dan cahaya kecil yang menerangi gelapnya cobaan panjang. Ia adalah satu-satunya yang tak pernah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam dalam masa terberat hidupnya. Istri Nabi Ayub alaihissalam adalah perempuan yang memiliki hati sekuat karang, setia hingga batas kesabaran dan tulus tanpa syarat. Ketika dunia berpaling, ia tetap tinggal. Ketika seluruh kekayaan Nabi Ayub alaihissalam musnah, ia tidak menuntut. Ketika anak-anak mereka wafat satu persatu dalam tragedi yang memilukan, ia tetap menguatkan. Dan ketika tubuh suaminya menjadi sarang luka dan bau tak sedap menyelimutinya, ia tetap mendekapnya dengan kasih. Hari-hari mereka yang dahulu penuh gelak tawa dan keceriaan, kini berganti menjadi sunyi yang panjang. Tidak ada lagi tamu yang datang, tidak ada lagi jamuan yang dibagikan, tidak ada lagi suara anak-anak berlarian di halaman. Yang tersisa hanyalah sebuah tempat terpencil, tubuh Nabi Ayub alaihissalam yang tergolek lemah, dan istrinya yang terus setia menjaga dan merawat tanpa pernah lelah mencinta. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, istri Nabi Ayub alaihissalam harus bekerja. Ia menjual tenunan, mengangkut air, membersihkan rumah orang, apapun ia lakukan asal bisa mendapatkan sepotong roti atau beberapa butir kurma untuk mengganjal lapar suaminya. Namun lama-kelamaan masyarakat mencibir dan menuduh bahwa penyakit Nabi Ayub alaihissalam adalah akibat murka Tuhan. Mereka mengusir istrinya dari pekerjaan. Tiada satu rumah pun yang sudi menerima tenunannya. Ia pun kelaparan bersama suaminya dan tak jarang harus menjual sebagian dari miliknya hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Dalam satu kisah yang disebutkan oleh para ahli tafsir, dikisahkan bahwa suatu hari, karena sudah tidak mampu membeli makanan lagi dan tidak tahan melihat suaminya kelaparan, sang istri memotong salah satu ikal rambutnya yang panjang dan indah untuk dijual. Ia lalu membeli roti dan menyuapkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ketika suaminya bertanya dari mana ia mendapatkan makanan itu, ia tidak sanggup mengungkapkan kebenarannya. Ia takut melukai hati suaminya. Namun kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengetahui bahwa istrinya menjual rambutnya. Dan ia pun sangat sedih, bukan karena marah, tetapi karena merasa terlalu berat membiarkan istrinya menanggung derita sedemikian rupa. Kesetiaan istri Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya tentang tubuh yang tetap tinggal, tetapi tentang hati yang tidak pernah beranjak. Ia tidak pernah menyalahkan, tidak pernah meremehkan, tidak pernah mengeluh. Ia hanya berusaha menguatkan, walaupun tubuhnya sendiri lelah, hatinya pun luka dan air matanya hampir kering. Tapi cinta kepada Allah dan kepada suaminya membuatnya teguh berdiri dalam badai tak berkesudahan. Namun ujian keimanan juga menyentuh dirinya. Pada suatu hari, ia memohon kepada Nabi Ayub alaihissalam agar berdoa kepada Allah untuk mengangkat penderitaan mereka. Ia berkata dengan penuh harap bahwa Allah adalah Maha Penyayang dan sudah begitu lama mereka menderita, mungkin kini saatnya memohon kesembuhan. Nabi Ayub alaihissalam dengan suara lirih dan mata yang redup namun penuh cahaya keyakinan, menatapnya lalu berkata, "Berapa lama kita hidup dalam kebahagiaan?" Sang istri menjawab, 80 tahun. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Kalau begitu, aku malu memohon kepada Allah agar menyembuhkan aku, sementara masa sakitku belum sebanding dengan nikmat panjang yang telah diberikannya kepadaku." Jawaban itu bukan bentuk penolakan terhadap doa, melainkan pengakuan jujur dari seorang hamba yang begitu dalam rasa syukurnya. Ia tidak ingin terlihat terburu-buru meminta pertolongan, karena baginya Allah telah memberikan terlalu banyak kebaikan di masa lalu. Maka ia ingin menebusnya dengan bersabar sejenak dalam penderitaan. Namun kesetiaan sang istri tak pernah pudar. Ia tetap berada di sisinya hari demi hari. Hingga pada suatu waktu, ketika semua yang bisa dijual telah habis, dan masyarakat pun sudah tidak menerima kehadirannya,
Istri Nabi Ayub alaihissalam pun tidak mampu lagi mendapatkan makanan. Maka disinilah momen paling menyentuh itu terjadi. Setelah bertahun-tahun menahan segala penderitaan tanpa satu keluhan pun, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam mengangkat tangannya. Bukan karena ia tidak sanggup, bukan karena ia marah, bukan karena ia ragu pada ketetapan Allah. Tetapi karena ia melihat kesetiaan istrinya telah menguras semua tenaganya. Ia tidak lagi tega membiarkan sang istri kelaparan, tersisih, dan dihina. Maka ia berdoa bukan untuk dirinya, melainkan karena cintanya kepada wanita setia yang menemaninya. Doa Nabi Ayub alaihissalam tercatat dalam Quran Surat Syad ayat 41 dan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Doa itu begitu singkat, tanpa tuntutan, tanpa permintaan panjang. Tidak ada kalimat minta disembuhkan secara langsung, hanya pengakuan bahwa ia sedang diuji dan pengakuan bahwa Allah adalah Maha Penyayang. Doa itu terangkat ke langit dengan penuh keikhlasan, dan Allah pun menerima doanya dengan rahmat yang luas. Allah berfirman dalam Quran Surat Syad bahwa Dia mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam, mengangkat penderitaannya, mengembalikan kesehatannya, memberinya kembali keluarga, bahkan melipat gandakan apa yang dahulu telah hilang. Kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terjadi dengan cara yang lembut namun penuh keajaiban. Allah memerintahkannya untuk menghentakkan kakinya ke tanah, dan dari sana memancar mata air. Ia diminta mandi dan meminum air dari sumber tersebut. Seketika itu juga penyakitnya hilang, tubuhnya kembali sehat, lebih segar dan kuat dari sebelumnya. Kulitnya bersih, wajahnya kembali bercahaya, dan kekuatan kembali mengalir dalam tubuhnya. Sang istri yang kembali datang pun tidak mengenali suaminya karena perubahan yang begitu drastis. Ia bertanya, "Apakah engkau melihat seorang Nabi Allah yang menderita di tempat ini?" Nabi Ayub alaihissalam tersenyum dan berkata, "Akulah Ayub, suamimu." Maka sang istri menangis, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang luar biasa. Allah tidak hanya mengembalikan kesehatan Nabi Ayub alaihissalam, tetapi juga mengembalikan keluarganya. Dalam Quran Surat Al-Anbiya disebutkan bahwa Allah mengembalikan anak-anaknya dan melipat gandakannya. Rumahnya dibangun kembali, kekayaannya dilimpahkan lebih banyak dari sebelumnya. Semua itu bukan karena Nabi Ayub alaihissalam menuntut, tetapi karena Allah mencintai hambanya yang sabar. Nabi Ayub alaihissalam pun tidak melupakan sumpahnya. Ketika sang istri pernah ia marahi karena usulannya untuk meminta kesembuhan, Nabi Ayub alaihissalam berkata bahwa jika ia sembuh, ia akan memukul istrinya sebagai hukuman atas ucapan itu. Namun Allah yang Maha Penyayang mengajarkan jalan keluar. Allah memerintahkannya mengambil seikat rumput kecil, lalu memukul dengan itu, agar sumpahnya terpenuhi tanpa menyakiti sang istri. Maka sempurnalah kasih sayang, iman dan akhlak dalam diri Nabi Ayub alaihissalam. Kesetiaan sang istri dan doa Nabi Ayub alaihissalam adalah pelajaran abadi bagi umat manusia. Bahwa cinta sejati tidak lahir dari kenikmatan tetapi tumbuh dalam derita. Dan bahwa doa yang lahir dari hati yang tulus tidak perlu panjang, tidak perlu rumit, cukup pengakuan yang jujur dan penyerahan diri total kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah badai ujian berlalu dan tubuhnya disembuhkan, setelah kenikmatan duniawi dikembalikan dan keluarganya berkumpul kembali, Nabi Ayub alaihissalam berdiri sebagai sosok yang lebih kuat, lebih bersinar dalam ketundukan kepada Tuhannya. Masa-masa itu bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, melainkan awal dari babak baru dalam perannya sebagai utusan Allah. Ia tidak hanya diuji untuk dirinya sendiri, tetapi agar bisa menjadi teladan bagi umat yang berada dalam lingkup dakwahnya. Nabi Ayub alaihissalam diutus kepada kaum yang hidup dalam kemewahan, kelimpahan, dan ketidaksadaran. Kaum itu tenggelam dalam kelalaian terhadap nikmat yang mereka peroleh. Mereka hidup dalam kecukupan tetapi lupa bersyukur. Mereka memanen dari bumi yang subur, menggembalakan hewan dalam padang yang luas, tetapi tidak menyadari bahwa semua itu adalah karunia dari Sang Pencipta. Maka Allah mengutus Nabi Ayub alaihissalam agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Dalam membawa risalah kenabian, Nabi Ayub alaihissalam tidak datang dengan ancaman atau kebengisan. Ia hadir dengan ketenangan dan kesabaran sebagaimana wataknya yang telah dibentuk melalui ujian panjang. Ia menyeru kaumnya dengan lemah lembut,
mengingatkan mereka agar tidak sombong atas nikmat dunia. Ia menyampaikan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ia mengajak mereka menyembah Allah semata, meninggalkan berhala dan perbuatan syirik yang telah turun-temurun mereka lakukan. Dakwah Nabi Ayub alaihissalam tidak dibangun atas dasar kekuasaan atau kekuatan lahiriah. Ia bukan raja yang memerintah dengan pedang, bukan penguasa yang menaklukkan dengan pasukan. Ia adalah seorang nabi yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah lain, hanya dengan membawa pesan tauhid dan ajaran moral yang luhur. Ia tidak pernah lelah mengingatkan bahwa hidup bukanlah tentang kenikmatan sementara, melainkan tentang pengabdian yang abadi kepada Sang Pencipta. Dalam banyak kesempatan, Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan kisah penderitaannya sebagai pelajaran. Ia tidak menyembunyikan bekas-bekas luka masa lalu, justru menjadikannya bukti nyata bahwa kesabaran akan membawa seseorang kepada kemuliaan. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan segalanya tetapi tidak kehilangan iman, dan bagaimana akhirnya semua yang hilang dikembalikan oleh Allah dengan lebih sempurna. Pesan ini mengguncang hati sebagian kecil dari kaumnya yang hatinya masih bersih, tetapi banyak pula yang tetap menolak karena kerasnya kesombongan mereka. Sebagaimana para nabi lainnya, Nabi Ayub alaihissalam juga menghadapi penolakan, ejekan, dan cemoohan. Ada yang menuduhnya gila karena berbicara tentang Tuhan yang tidak mereka lihat. Ada yang menganggapnya hanya iri kepada kekayaan mereka. Ada pula yang menertawakan masa lalunya, menyebut bahwa ia pernah menjadi orang miskin dan sakit, sehingga tidak layak memberi nasihat. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak goyah. Ia tahu bahwa dakwah bukan tentang diterima atau ditolak oleh manusia, tetapi tentang menyampaikan amanah yang telah dibebankan oleh Allah. Dalam setiap kesempatan, ia terus menanamkan kesadaran bahwa hidup ini adalah ujian. Ia tidak sekadar berbicara, tetapi ia menunjukkan melalui kehidupannya. Ketika ia mengajak bersabar, ia adalah orang yang telah mencontohkan sabar dalam bentuk paling utuh. Ketika ia mengajak bersyukur, ia adalah orang yang tidak pernah berhenti mengucap syukur, meski hidup dalam derita. Keteladanan inilah yang membuat sebagian orang mulai membuka hati, dan sedikit demi sedikit pengikutnya pun bertambah. Nabi Ayub alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang adil dan penyayang. Ia tidak membedakan antara yang miskin dan kaya, antara yang kuat dan lemah. Ia menyayangi anak-anak, menghormati orang tua, membantu yang membutuhkan, dan tidak segan bekerja dengan tangannya sendiri. Semua itu membuatnya dicintai oleh mereka yang jujur hatinya, meski dibenci oleh para pemuka yang merasa terusik kedudukannya. Dalam menjalankan dakwah, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah meminta imbalan. Ia tidak meminta upah atas ajarannya. Sebagaimana para nabi yang lain, ia hanya menginginkan keridhaan Allah dan kebaikan bagi umatnya. Ia mengajarkan tentang kejujuran dalam berdagang, keadilan dalam memutuskan perkara, kasih sayang dalam rumah tangga, serta pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia dan juga dengan Sang Pencipta. Pada masa kenabiannya, Nabi Ayub alaihissalam juga memberikan perhatian besar pada pendidikan anak-anak. Ia menekankan pentingnya menanamkan akhlak sejak dini, agar generasi berikutnya tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti leluhur mereka. Ia percaya bahwa perubahan besar dalam masyarakat dimulai dari keluarga, dari rumah-rumah yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang bersih. Tidak banyak kisah tentang mukjizat besar dalam masa kenabian Nabi Ayub alaihissalam selain kesembuhan dari penyakitnya dan kembalinya segala nikmat. Sebab mukjizat utamanya adalah kehidupannya sendiri yang menjadi pelajaran hidup sepanjang zaman. Umatnya melihat bahwa kebenaran tidak harus dibuktikan dengan hal-hal luar biasa, tetapi bisa dirasakan melalui ketulusan dan konsistensi seorang hamba dalam iman dan amal. Meskipun sebagian besar kaumnya tetap dalam kesesatan, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah lelah berdakwah. Ia tahu bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Tugasnya hanyalah menyampaikan dengan benar, dengan sabar, dan dengan penuh kasih sayang. Bahkan kepada mereka yang menolak, ia tetap mendoakan kebaikan dan berharap semoga suatu saat hati mereka dilembutkan oleh Allah. Selama bertahun-tahun ia berdakwah, tidak ada satu hari pun yang ia lewati tanpa mengingatkan manusia kepada Allah. Ia mengajarkan doa, mengajarkan zikir, mengajarkan pentingnya bersedekah, dan menolong sesama.
Ia membangun masyarakat yang saling menghargai dan tidak hanya mengejar kekayaan dunia. Ia terus menekankan bahwa hidup ini singkat dan setiap manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Masa kenabian Nabi Ayub alaihissalam adalah masa yang penuh keteladanan. Ia tidak hanya menyampaikan pesan langit, tetapi juga menjalaninya dengan tubuh dan jiwanya. Ia bukan sekadar pengajar, tetapi juga pelaku utama dalam kisah panjang kesabaran dan perjuangan. Ia adalah pelita bagi mereka yang gelap, jalan bagi mereka yang tersesat, dan penyejuk bagi mereka yang gundah. Dan meskipun ia tidak melihat perubahan besar pada umatnya dalam skala duniawi, Nabi Ayub alaihissalam telah berhasil mencetak manusia-manusia beriman yang kuat dalam hati, jujur dalam tindakan, dan taat dalam ibadah. Ia meninggalkan warisan bukan berupa istana atau harta, tetapi berupa nilai-nilai agung yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Demikianlah masa kenabian dan dakwah Nabi Ayub alaihissalam, sebuah perjalanan yang tidak dipenuhi kemewahan, tetapi dipenuhi cahaya. Sebuah perjuangan yang tidak selalu diterima, tetapi tak pernah sia-sia. Karena di sisi Allah, setiap langkah yang ditempuh dengan niat ikhlas dan sabar adalah langkah yang diberkahi dan dicatat abadi dalam kitab catatan langit. Setelah melewati kehidupan yang penuh ujian dan kesabaran, setelah menunaikan amanah kenabian dengan penuh ketulusan dan kesungguhan, tibalah masa di mana Nabi Ayub alaihissalam harus mengakhiri perjalanannya di dunia yang fana ini. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai hamba dan utusan Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada catatan kesombongan dalam hidupnya, tidak ada satupun keluh kesah yang keluar dari lisannya, selain rintihan dalam doa yang lembut kepada Tuhannya. Ia adalah gambaran manusia terbaik yang berhasil menjaga keimanan dalam derita dan mensyukuri nikmat dalam kelimpahan. Waktu terus berjalan dan usia Nabi Ayub alaihissalam pun bertambah tua. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, dan tubuhnya melemah. Namun semangatnya dalam berdakwah dan mengajarkan nilai-nilai ketauhidan tidak pernah padam. Bahkan di masa tuanya, ia masih duduk bersama anak-anak muda dan orang-orang yang ingin belajar, menanamkan nilai-nilai ketabahan, keikhlasan, dan ketaatan. Kata-katanya tidak lagi lantang, tetapi penuh getaran makna. Tatapannya lembut namun dalam, menyentuh jiwa siapapun yang melihatnya. Nabi Ayub alaihissalam memiliki anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan iman dan kebajikan. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ayah mereka diuji, bangkit, dan kembali menjadi pemimpin yang adil dan penuh kasih. Salah satu dari mereka kemudian menjadi pewaris dakwahnya, meneruskan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh sang nabi. Namun, tak satu pun dari mereka bisa menyamai keagungan jiwa Nabi Ayub alaihissalam. Sebab ujian yang ia lalui bukan sekadar cobaan biasa, melainkan ujian yang menjadikannya salah satu manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Wafatnya Nabi Ayub alaihissalam tidak disertai dengan kemegahan atau huru-hara. Ia meninggalkan dunia ini dalam ketenangan, dalam suasana yang damai dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau wafat dalam usia sekitar 140 tahun, meskipun ada pula yang menyebut lebih dari itu. Namun umur hanyalah angka. Yang lebih penting adalah isi dari kehidupan yang beliau jalani. Dan tidak diragukan lagi, kehidupan Nabi Ayub alaihissalam adalah kehidupan yang penuh dengan keteladanan. Saat ajal menjemput, Nabi Ayub alaihissalam memejamkan mata dengan hati yang penuh rida. Ia tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ia telah mengisi hari-harinya dengan ibadah, sabar, syukur, dan pengabdian. Ia tidak meninggalkan istana atau kekayaan berlimpah, tetapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, yaitu nilai-nilai yang akan terus hidup dalam hati manusia yang beriman. Kabar wafatnya Nabi Ayub alaihissalam tersebar ke berbagai penjuru. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk memberi penghormatan terakhir. Mereka mengenangnya sebagai sosok yang tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi benar-benar hidup dalam ketaatan kepadanya. Mereka mengenang kisahnya yang penuh luka dan air mata, namun juga penuh cahaya dan harapan. Dan yang paling mereka kenang adalah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah menyerah pada keadaan, tidak pernah membenci takdir, dan tidak pernah kehilangan cintanya kepada Allah. Istrinya, yang setia mendampingi sejak masa-masa sulit hingga masa kejayaan kembali,
menangisi kepergiannya dengan penuh cinta. Namun air mata itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kerinduan dan rasa syukur karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup seorang nabi yang agung. Ia tahu bahwa suaminya telah kembali kepada Tuhannya dengan membawa catatan amal yang gemilang. Ia pun berserah diri sebagaimana dulu ia bersabar dalam penderitaan. Anak-anak dan cucu-cucunya pun tumbuh dalam semangat yang diwariskan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Mereka tidak hanya mengenang beliau sebagai ayah atau kakek, tetapi sebagai guru kehidupan yang ajarannya tetap hidup meski jasadnya telah tiada. Mereka meneruskan pesan-pesan iman, terus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, dan menjadikan sabar dan syukur sebagai tonggak hidup mereka. Makam Nabi Ayub alaihissalam menjadi tempat yang dihormati oleh banyak orang. Tidak karena keindahan bangunannya, tetapi karena maknanya yang dalam. Di tempat itulah berbaring tubuh seorang nabi yang pernah diuji dengan kehilangan segalanya, tetapi tetap bersujud dalam kepasrahan. Disitulah disemayamkan sosok yang sabarnya menjadi bahan pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Hingga kini banyak yang berziarah dan merenung di sana, mengingat bahwa kehidupan tidak selalu mudah, namun bisa dijalani dengan iman yang kokoh seperti Nabi Ayub alaihissalam. Allah sendiri mengabadikan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dalam firman-Nya. Dalam Quran surat Syad ayat 34 hingga 44, Allah menceritakan tentang cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran beliau, dan akhirnya bagaimana Allah memberinya kesembuhan dan pengembalian nikmat yang berlipat ganda. Ini menjadi pengingat bahwa siapapun yang bersabar dan bergantung hanya kepada Allah akan menemukan cahaya di ujung lorong kegelapan. Dalam Quran Surat Syad ayat 44, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan." Kalimat ini adalah sanjungan dari Sang Pencipta kepada hambanya yang telah membuktikan keimanannya dalam setiap fase kehidupan. Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya hidup dalam kitab suci, tetapi juga dalam hati para ulama dan orang-orang saleh sepanjang zaman. Kisahnya menjadi bahan pengajaran di madrasah, di mimbar-mimbar, dan dalam nasihat orang tua kepada anak-anak mereka. Ia adalah simbol bahwa keimanan tidak hanya diuji ketika kita miskin, tetapi juga ketika kita kaya. Ia adalah contoh bahwa doa yang tulus selalu menemukan jalannya, meski terkadang harus menembus ribuan malam yang sepi. Wafatnya Nabi Ayub alaihissalam bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan awal dari warisan yang abadi. Ia telah menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi mereka yang diuji, mereka yang tersungkur, mereka yang putus asa. Ia mengajarkan bahwa sesakit apapun luka, jika ditanggung dengan sabar dan dipersembahkan kepada Allah, maka luka itu akan berubah menjadi pahala yang tak terhingga. Kini, nama Nabi Ayub alaihissalam disebut-sebut dalam doa-doa mereka yang sedang menderita. Namanya disebut dalam pelajaran-pelajaran tafsir dan kisah para nabi. Ia dikenang sebagai teladan terbaik dalam menghadapi musibah. Kisahnya tetap hidup, mengalir dari satu generasi ke generasi lain sebagai pelita yang tak padam. Dan demikianlah akhir perjalanan dunia dari seorang hamba yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam telah pulang ke sisi Tuhannya dengan membawa bekal iman dan amal yang utuh. Ia telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang nabi, seorang suami, seorang ayah, dan seorang panutan umat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kedamaian kepadanya dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari kisahnya.